Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue serabi merupakan salah satu makanan tradisional yang sangat eksis sampai saat ini. Kuliner yang terbuat dari tepung beras dan dibakar menggunakan tungku yang terbuat dari tanah liat memiliki rasa gurih dan legit. Tapi teman-teman gak perlu khawatir jika tidak punya tungku yang terbuat dari tanah liat, teman-teman bisa mengganti dengan wajan yang ada di rumah. Pertama kita buat adonannya terlebih dahulu. Yang pertama kita siapkan wadah dan masukkan 300 gram tepung beras. Umi menggunakan tepung beras rose bran atau teman-teman bisa membuat sendiri tepung berasnya kalau mau sedikit ribet. Kemudian tambahkan ragi setengah sendok teh. Umi menggunakan Fermipan, pastikan raginya masih bagus ya teman-teman. Tambahkan 510 ml santan, maaf ini nggak kerekam tadi. Aduk-aduk aja sampai adonan ini tercampur dengan rata. Jika sudah tidak ada lagi gumpalan, kita tutup adonan ini dan kita istirahatkan selama 1 jam. Teman-teman bisa saring terlebih dahulu adonan ini sebelum diistirahatkan. Sambil menunggu adonannya, kita bisa lanjut membuat saus kinca atau saus gula merahnya. Pertama, masukkan 90 gram gula merah yang sudah diiris-iris atau sekitar 6 sendok makan, 60 gram gula pasir atau sekitar 4 sendok makan, tambahkan juga setengah sendok teh tepung maizena, dan garam setengah sendok teh. Terakhir, tambahkan 750 ml santan dari 1 butir kelapa ukuran sedang. Ini akan kita masak hingga matang sambil diaduk-aduk. Gunakan api yang kecil agar santannya tidak pecah. Tekstur sausnya terlalu encer menurut Umi, jadi Umi tambahkan lagi setengah sendok teh tepung maizena. Umi larutkan dulu tepung maizenanya dengan 1 sendok makan larutan gula yang sudah Umi dinginkan terlebih dahulu. Atau teman-teman bisa menggunakan air untuk melarutkan tepung maizenanya. Tapi kalau teman-teman lebih suka saus kinca yang encer, teman-teman bisa skip tepung maizena ya. Nah ini dia tekstur yang Umi inginkan, saus kincanya nggak terlalu encer. Kalau sudah mendidih, angkat dan sisihkan. Adonan serabinya sudah Umi diamkan selama 1 jam. Kalau teman-teman menggunakan ragi yang masih bagus, maka adonannya akan mengeluarkan gelembung-gelembung seperti ini. Kita akan aduk-aduk adonannya untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Sebelum kita panggang, kita masukkan setengah sendok teh garam untuk membuat serabi kita tambah lebih gurih. Lanjut kita ke proses pemanggangan. Nah, kalau teman-teman nggak punya cetakan serabi yang terbuat dari tanah liat, teman-teman bisa ganti dengan wajan seperti ini yang ada di rumah teman-teman. Karena wajan yang Umi gunakan bukan yang anti lengket, Umi olesi dengan sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita bisa masukkan 1 centong adonan atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian kita masak dengan api kecil. Nah,
teksturnya itu akan seperti ini, sudah mulai bersarang ya teman-teman. Umi sarankan buat yang tripofobia untuk tidak terlalu memperhatikan permukaan serabinya, karena itu bisa bikin merinding. Nah, kalau sarangnya sudah maksimal banget, kita bisa tutup adonan ini hingga matangnya merata. Ini sudah matang ya teman-teman, tinggal kita angkat aja. Jika ada yang menempel seperti ini di wajan, kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan spatula aja. Kemudian kita olesi kembali dengan minyak dan kita tuang kembali adonan selanjutnya. Lakukan hal yang sama hingga adonan habis. Satu resep ini bisa menghasilkan 8 kue ya teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin lebih banyak, teman-teman bisa menggandakan resepnya saja. Teksturnya seperti ini, bersarang dan bagian belakangnya seperti ini. Bisa dilihat ini lembut banget ya teman-teman. Kalau di Makassar, harga serabi ini ada yang jual 8 ribuan hingga 10 ribu per porsi. Ini bisa jadi ide jualan teman-teman ya. Teman-teman bisa kreasikan sendiri toppingnya, bisa taburi meses, keju, kacang, nutella, atau bahkan abon ya teman-teman. Yang suka manis silahkan menggunakan saus kinca yang banyak, tapi kalau teman-teman yang gak suka manis, sausnya dikit aja, sesuaikan dengan selera masing-masing. Ini dia kue serabi yang kita buat hari ini. Untuk rasanya Masya Allah enak, gurih, dan legit. Lebih nikmat lagi jika saus kincanya ini disajikan saat dingin. Dengan bahan yang simpel, cara buatnya juga sangat mudah. Maka nikmat manakah yang kamu dustakan? Baik, sampai di sini dulu ya video dari Umi. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.